Bukan sejak awal Sufu itu sudah mau mendirikan satu perguruan untuk mengajarkan Taoyingsu ini. Tidak. Ya, karena apa? Karena terbelenggu dengan uji uren ini. Sadarkan diri baru sadarkan yang lainnya. Tidak akan jalan. Ya, makanya belakangan pengertian sadarkan diri dan sadarkan lainnya itu adalah yuk kita sama-sama belajar. Ya, saya menyadarkan diri saya untuk menuju kebaikan. Saya juga ngajak yuk kita sama-sama. Gitu. Bukan saya mengajarkan kamu sadaro lah, bukan begitu. Paham? Ya. Makanya kenapa kok di dalam pembahasan Sufu kalau beliau Taoying itu selalu mengatakan, ya toh, sesudah di Taoying antara murid dan guru tidak ada ikatan. Ya. Nah, ini adalah ciri yang paling, kalau saya lihat itu yang paling mulia. Ya. Kita siu tahu nantinya, kita mau belajar, kita mau bagaimana rajinnya, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Jangan kita tidak berhasil kemudian mengolokkan orang lain, kemudian menyalahkan orang lain, menyalahkan situasinya. Nah, ini tidak boleh, karena masing-masing individu, ya toh, dia memegang kuasa kendalinya diri masing-masing. Mau kemana itu adalah pilihan kita, ya. Jadi itu yang dijelaskan sama Sufu dulunya. Jadi jangan sampai kita ini siu tahu, ya toh, kemudian nanti tidak berhasil menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan, ya percuma, ya gitu loh. Jadi kita harus betul-betul mau belajar. Nah, itu, ya. Nah, lantas kalau kita sudah pernah baca ini, ya toh, kalau yang belum baca mungkin nanti nggak tahu di sini masih ada enggak, ya bisa pulang baca, ya. Itu ada yang bahasa Mandarinnya. Ini yang bahasa Indonesianya, ya. Nah, mungkin awal-awal kita baca banyak yang tidak paham, tidak mengerti, ya toh, tidak apa-apa, ya. Nanti misalkan setahun, 2 tahun baca lagi, ulang, ya. Kemudian sambil dengar kalau misalkan ada senior-seniornya yang sharing, ya, gitu loh, sharing pengalaman atau apa, ya kan, perhatikan mereka yang senior ini punya pengalaman apa. Ya, kemudian pada saat seseorang berbicara di depan, itu beliau ini menekankan apa poin-poinnya, ya, ambil untuk pengetahuan kita, kemudian untuk sebagai acuan, ya, atau siapa tahu nanti pada suatu ketika ada tersangkut, ya. Nah, itu bagus sekali, ya. Karena kalau kita siu tahu ini sendiri tanpa ada ya dalam tanda kutip bimbingan, sebenarnya ya bimbingan atau bukan itu bergantung pada kita masing-masing, ya. Kalau saya sih cenderung untuk yuk kita sharing, kita buka pengalaman kita, kemudian kita teliti sendiri, kita analisa, ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil poin-poinnya mana yang kita anggap itu benar. Kalau seandainya itu tidak benar, ya kita coba untuk berdiskusi, ya. Jangan sampai kita ini di dalam siu tau ini terbelenggu dengan dogmatis, terbelenggu dengan poin-poin yang, oi, kamu udah boleh bantah, nah, ini jalan, ya. Kita ini siu tau ini harus batinnya belum, ya, bebas saja ngomong, gak apa-apa, ya. Saya lebih cenderung begitu, ya, karena saya termasuk moderat, ya. Jadi kita bisa berdiskusi apapun, ya. Kalau seandainya salah ya dikoreksi, itu saja, ya. Jadi tidak ada masalah. Nah, makanya itu di dalam perjalanan ini nanti, ya toh, kita harusnya bersama-sama siunya, kemudian terbuka untuk berdialog, kemudian juga mendengarkan banyak pengalaman-pengalaman yang lain, ya toh. Nah, kayak gini-gini ini membawa kita jauh lebih cepat untuk memahami apa toh yang kita mau pelajari, ya. Kemudian juga akan lebih cepat memahami sebenarnya siapa toh aku ini, gitu, ya. Karena nantinya kita akan tahu bahwa oh, ternyata kita ini
apa toh ya, yang abadi, yang kekal itu bagian mana toh dari kita? Ya, gitu. Itu yang kita perbaiki, kita kuatkan. Gitu. Ya, tadi malam memang saya sedikit menyinggung tentang karma, kemudian tentang sukma, ya. Cuman karena Webex itu jauh apa ya umum ya toh, makanya saya tidak menjelaskan secara detail ya, tapi secara sepintas gambaran besar ini akan kelihatan. Nah, itu yang saya maksudkan. Karena dulu ya toh saya juga bertanya kok karma ini apa tuh ya? Maka kenapa kok karma ini ada? Nempelnya di mana karma ini? Ya, kita punya komponen-komponen apa kok sampai orang mengatakan ini loh karmamu? Itu ya, banyak dari orang-orang yang mengetahui, yang menganggap dirinya tahu tentang karma. Begitu saya tanya, jungkir balik semua, tidak bisa jawab dengan baik. Ya, makanya dari ajaran seberang misalkan selalu menanyakan karma dan reinkarnasi, ini menjadi satu apa ya dilematis yang berkelanjutan, dan kita yang dari apa ya, dari kelenteng, dari Buddhis ini kebingungan menjawabnya. Ini, kalau saya enggak, ya, saya bisa menjelaskan dengan detail. Ya, gitu. Hanya ada beberapa poin, bukan di karma, bukan di reinkarnasi yang saya tidak bisa jelaskan, ya, tapi di kosong itu sendiri yang paling sulit. Ya, itu harus betul-betul direnungkan, dipahami, ya, gitu loh. Tadi aja Webex dengan Taoyuan luar negeri yang sudah wangi, ya toh, bertanya tentang fokus, ini aja kacau semua, ya, gitu loh. Bukan berarti saya apa ya hebat, enggak. Ini hanya sekedar pengalaman untuk sharing saja. Itu. Ya, karena saya meneliti spiritual ini cukup panjang, dan saya paling takut kalau ditanyain seseorang kemudian tidak bisa menjawab. Ya, kalau sampai saya tidak bisa menjawab, ya toh saya khawatir bahwa tahu yang sesungguhnya yang besar ini akan terhambat orang lain untuk memahami, karena kita masih ada complong-complongnya, jadi masih compang-camping untuk menjelaskan tahu yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, ini saya yang paling takut. Apalagi kalau bicara di luar negeri, ya tahu, bicara sama orang-orang bule itu bukan seperti bicara sama apa kita di Indonesia ini. Ya, kalau di Indonesia apa? Ya, tahu diem, tidak tahu diem, nah, itu susah. Tidak percaya? Kita ngomong banyak audien gitu, ditanyain, ada pertanyaan? Enggak, itu ya diem semua, tahu diem, tidak tahu diem. Ini paling susah. Ya, tapi kalau di luar negeri enggak. Pertanyaannya wah aneh-aneh. Ya, tapi justru disitulah kita belajar dan kita apa ya, ada suatu spirit ya untuk membahas, untuk membuka, tahu itu sesungguhnya bagaimana menjabarkannya supaya lebih sederhana dan orang awam bisa memahami. Nah, itu apa dari perjalanan apa yang saya inginkan. Ya, saya pahami. Nah, lantas kalau kita sudah mau duduk di sini, mau belajar, mau mencoba untuk memahami, kita mau siu tau, ya, katanya bahwa kita mau siu tau, maksudnya kita ini mau merevisi diri menuju tau, ya, gitu loh. Karena tau sendiri ini tidak mudah untuk dipahami. Tapi paling tidak bagaimana kita merevisi diri menuju tahu yang besar ini, ya. Makanya dimulai dari apakah dimensi di luar kita ini memang ada kekuatannya, gitu loh. Nah, ini yang start awal ini apa Taoing ini adalah untuk membuktikan, ya kan, bahwa Shenzhen ini, ya, dimensi di luar kita ini ada. Ya, nanti kita akan dipandu sendiri sesudahnya itu oleh dimensi di luar kita. Cuman ada beberapa
ya dulu itu ada beberapa yang bertanya begini, lah saya misalkan ya saya tahu bahwa dimensi luar ini ada kekuatan, ya, tapi saya tidak tahu bahwa ini setan atau bukan. Lantas bagaimana jawab? Saya bilang, kamu kok mikirin begitu? Kalau setan ada kekuatan yang baik, tidak ada kekuatan pai setan, ya kan? Yang kamu anggap baik itu tidak ada kekuatan kok, yang ini ada kekuatan, kamu ngomong pai setan ya lebih baik pai ini karena ini ada kekuatannya, ya. Jadi, nah ini kadang-kadang kita terkecohkan di dalam pola pikir kita, ya. Seperti anak TK atau anak SD, kadang-kadang tidak memahami pisau itu baik atau buruk. Ilmu itu baik atau buruk? Ilmu adalah ilmu, ya. Kekuatan adalah kekuatan. Misalkan listrik ini kekuatan adalah kekuatan. Tapi kalau kita salah pakai konslet terbakar. Kalau kita pakainya dengan baik, tuh jadi kipas angin, bisa terang. Nah itu sama. Ilmu adalah ilmu, ya, gitu. Jadi kita kalau memangnya mau memahami sesuatu, tinggalkan, ya, fair di dalam berpikir, ya, adil di dalam melihat sesuatu. Ya. Jangan ada satu tendensi dulu. Sesudah itu analisa sendiri, seperti apa, bagaimana. Ya. Nah ini, jadi mulai dari awal adalah start itu adalah, yuk kita buktikan. Ya. Sesudah kita mengetahui bahwa oh iya ya di dimensi lain itu ada kekuatannya. Ya. Nah, sementara kita sebut bahwa oh ya kekuatan ini adalah Fufaksem kita, jadi dewa-dewi pendamping kita, ya. Nah, baru nanti pelan-pelan kita latihan menjadi raga sehat, ya, kemudian terus berlanjut sampai pada suatu titik mungkin kita akan mengetahui, kita akan melihat bahwa oh ternyata dewa-dewi pendamping ini si A toh untuk saya, si B toh untuk dia, itu. Ya, gitu. Jadi itu akan makan waktu. Perjalanan ini akan panjang, ya, akan makan waktu. Tapi pokok poinnya adalah kita harus jujur pada diri sendiri, ya. Kemudian kita pengen tahu sebenarnya di dimensi luar itu adakah kekuatan beliau-beliau ini, ya. Kalau memangnya ada, kemudian buktikan. Nah, lantas bagaimana membuktikannya? Gitu. Nah, nantinya ya kita ini tangan ini ditutup, ini ya ditutup, taruh sungkem gitu, ya kan? Ya. Nah, kemudian jangan terlalu tegang, ya. Jadi tutup aja, nggak usah tegang. Kemudian diamkan, rasakan, ya, rasakan. Adakah kekuatan yang menarik menggerakkan tangan kita? Kalau misalkan ada, ikuti. Ya, gitu. Jadi konsentrasi aja, ikuti. Gitu. Ikutin aja, mau kemana ikutin aja. Ya, itu. Nah, begitu sudah tahu bahwa oh iya ada kekuatan, ikutin. Kadang-kadang kekuatannya ini halus sekali. Ya, gitu. Ada yang keras, ya, tapi rata-rata halus sekali. Gitu. Ya. Nah, ada yang bertanya juga begini. Kenapa kalau memangnya dewa-dewi yang kita sembahyang ini punya kekuatan yang bagus, kok kita pertama kali komunikasi dengan beliau-beliau ini dengan gerak tangan, kok tidak dengan cara-cara yang lain saja? Ya, ini bule tanya ke saya waktu itu saya di Amerika tahun 2013 kalau nggak salah. Ya, dia tanya seperti itu. Saya bilang begini, ya, komunikasi yang paling primitif itu adalah dengan gerak tangan. Kalau tidak percaya, ya toh, seandainya engkau ini jenius, hebat, profesor, segala macam, wais, pokoknya hebat aja. Nah, sedangkan saya di sini duduk bisu, tuli, buta, gimana ngajarin saya? Untung-untung tidak bebal. Kalau ditambah satu lagi, saya ini bisu, tuli, buta, bebal, gimana caranya ngajarin saya? Jangan sampai babi diajarin nyanyi. Waduh, yang sini cuma ngangok, yang sini bingung aja ngajarin nyanyi, nggak bisa. Ya, nah ini
Begitu saya mengatakan bahwa komunikasi yang paling primitif adalah gerak tangan. Itu komunikasi pertama yang paling primitif. Karena apa? Karena Shenzhen dengan kita ini jaraknya jauh, jauh sekali. Ya, gitu. Bagaimanapun juga kalau kita mau komunikasi dengan anak-anak, kita pasti harus menurunkan sampai level paling bawah sehingga dia paham. Makanya komunikasi awal adalah dengan gerak tangan, adalah gerakan komunikasi yang paling primitif, komunikasi antar manusia, bahkan apapun. Nah itu, makanya nanti itu konsentrasi aja, ya toh, tangan di ininya nggak usah terlalu tegang, ya, gitu loh. Nah perhatikan antara sentuh dan tidak sentuh, itu nanti akan tahu. Kemudian kalau misalkan ada tarikan atau gerakan atau apapun sensasinya, itu ikutin aja. Misalkan kalau ditarik ke kanan, ikutin. Jangan kita ini diseret gitu. Misalkan sekarang satu contoh, gitu, kalau kita baris berbaris, ya. Nah, kemudian komandannya bilang maju jalan. Kan kita jangan gini kan? Gitu. Jangan kita ini dikasih komando maju jalan. Berhenti. Maju jalan. Berhenti. Oh, ini bukan ngikutin, ya, tapi itu diseret. Nah, ini bedakan, ya. Karena saya punya pengalaman, saya lihat, ya toh, beberapa yang baru belajar itu cenderung begitu sudah buka gini, dia diam. Katanya, oh sudah tidak ada kekuatannya, ya, gitu loh. Tapi maksudnya adalah pada saat kita digerakkan tarik gini, ikutin, gitu loh. Ya, ikutin. Nanti akan ketahuan. Oh, dari sini nanti bisa dinaikkan. Oh, ikutin. Ah, ini yang namanya following, bukan dragging. Ya, kalau dragging itu diseret. Ya, kalau following itu ngikutin gitu. Oh ya, kalau kita diperintahkan komando jalan, sudah jalan terus gitu. Gitu. Kemudian belok kiri, sudah belok, jalan. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini yang banyak mungkin kekeliruan persepsi, ya. Tapi ya enggak apa-apa, ini namanya start awal ya. Kita belajar pelan-pelan nanti akan menjadi lebih sensitif, lebih paham. Nah ini, ya, itu yang kira-kira, gitu. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan saja. Sampai.
Pawi, salah satu peserta inisiasi hari ini. Pawi, bisa tolong dijelasin nggak tadi? Apa sih yang dirasain Pawi? Ada sesuatu yang kita supaya ngikutin arahannya gitu. Susah jelasin. Susah jelasin. Ada yang mau gerakin atau gimana? Ya, jadi kita ngikutnya enak gitu. Agung, peserta dari Sukabumi ya? Agung, bisa cerita nggak? Lu tadi sensasinya apa sih? Pertama sih emang kayak belum ada gerakan. Iya, awalnya sih, emang gue lihat belum sih, ada. lu diem dulu. Iya. Terus tiba-tiba kayak awalnya tuh dari jari dulu bergerak, terus kayak ada hawa udara gitu yang ngedorong. Jadi tadi kayak Rada kenceng? iya. Oke. Kalau Lili? Sama, rasanya sama. Oh ini kakak adik ya? Oke. Tia, Iya. Cibeti bisa cerita nggak apa sih yang dirasain tadi? Ya, pertama kali sih saya sempat tegang sekali ya. Tegang? Tegang banget sampai saya deg-degan sekali terus terang Oke, aja. oke. Ya, terus ada yang bilang ke saya relax saja sih gitu. Akhirnya saya pelan-pelan saya relax, saya tetap konsentrasi. Setelah itu ya saya mulai bisa lihat Oh bisa udah mulai diraya. Iya, kayak ada yang Apa yang dirasain? rasanya plong sekali ya. Rasa Udah plong gitu ya? damai banget. Damai ya? Iya. Oh. Tadi saya lihat Cibeti kok kayaknya terharu banget gitu. Itu karena ada rasa damai itu sih ya? Sepertinya begitu. Gitu. Saya liatin kok ada seru banget ya. Thank you ya Cibeti ya. Terima kasih. Dari Cibeti testimoninya perjalanan spiritual tahu datang di Senengin, pergi di Kaningin. Thank you ya. Ya.